tanyakan, dalam proses pembelajaran, sekarang ini kan sedang digalakkan oleh Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Nah, bagaimana caranya perilaku disiplin positif itu dapat membentuk karakter siswa supaya tidak terjadi perilaku disiplin positif itu dapat tidak terjadi perilaku yang kebablasan, Bu Bekti. Karena pembelajaran sekarang diharuskan merdeka belajar, jadi dari mana saja sumber pembelajaran itu bisa dijadikan sumber belajar oleh peserta didik. Sehingga tidak terjadi perilaku yang kebablasan dan perilaku karakter disiplin positif itu bisa melekat pada peserta didik. Bagaimana upaya kita sebagai baik pengajar untuk menerapkan hal itu, Bu Bekti. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Ya, lanjut kepada Pak Muhammad Ahmad. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bekti telah memberikan pencerahan. Begini, sebetulnya banyak juga kejadian bahwa ini fakta yang telah saya alami dan teman-teman sebagian itu bahwa ada anak itu memang menjadi baik tatkala dia dikerasi. Teman saya juga cerita waktu dia menjadi pegawai dengan tes baca Quran dan lulus, dia berterima kasih pada gurunya tersebut bahwa dia berterima kasih karena saya bisa ngaji begini, karena Bapak dulu memukul saya sehingga saya bekerja keras untuk bisa mengaji dan sekarang saya diterima menjadi pegawai di UMN atas dasar tes Al-Quran. Itu pertama fakta. Yang kedua, memang ada anak itu malah menjadi kacau balau kalau memang dikerasi. Satu. Dan yang kedua ada anak yang mohon maaf saya berkali-kali menangani karena sering jadi yang namanya itu bagian untuk bimbingan. Anak ini sudah ada kesepakatan masuk ke sekolah saya, itu ada kesepakatan bahwa ABCDD ini aturannya disepakati bersama dengan orang tuanya. Melanggar sekali, akhirnya dipanggil bersama orang tuanya, membuat pernyataan tidak mengulang lagi. Itu sampai 4 kali tetap tidak berubah. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan dua persoalan yang saya sampaikan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Bekti langsung ya Bu Bekti ya ke Bapak Ibu teman yang lainnya. Dua pertanyaan ya, dua pertanyaan ini. Ya, saya lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya. Silakan ke Bu Rohani Cahyani. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bekti. Ini yang sama-sama Ibu. Mohon maaf agak singkat saja ya Bu. Ingin saya tanyakan, di sekolah saya itu ketika awal kan sudah oh ya siap. Di sekolah kami itu membuat kebiasaan. Kalau misalnya anak-anak terlambat itu anak-anak langsung disuruh nyapu. Kemudian juga anak-anak diberitahu hal yang sangat tidak boleh, itu misalnya narkoba itu akan dikembalikan kepada orang tua. Kayak gitu itu termasuk boleh apa enggak? Sebab menurut kami anak-anak kan juga harus belajar untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Jadi kok nggak boleh sanksi itu apa gitu tuh termasuk nggak boleh gitu. Terima kasih Bu Bekti, seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rohani. Bu Bekti mohon izin satu lagi ya, masih karena banyak sekali yang mengangkat. Oh iya. Pak Joko Santoso. Iya. Pak Joko Santoso. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke Bu. Silakan Mbak. Ini juga sama pertanyaannya ketika kejadian ini berlangsung di sekolah saya. Mohon maaf sebelumnya, ada pendisiplinan siswa, karena sekolahan kami sekolahan baru, itu pendisiplinan siswa ketika mereka itu terlambat 1 atau 2 anak, itu awalnya kita mudah untuk mendisiplinkan mereka. Tetapi yang membuat kita pusing, mereka itu ternyata
mengajak teman-teman yang lain sehingga ada satu komunitas khusus anak-anak itu saja yang terlambat, akhirnya membuat semua guru itu geleng-geleng kepala, ini gerombolannya anak-anak itu saja gitu. Nah, yang saya tanyakan, bolehkah selain kita memberikan sanksi, bukan sanksi ya, kalau di sekolahan saya itu terlambat membaca Al-Quran sampai Yasin atau apa gitu. Terus yang kedua, pimpinan kami itu memberikan sanksi juga dengan membayar infak. Dan itu sempat kita diskusikan dengan para guru, tetapi alasan pimpinannya macam-macam karena sekolahannya gini. Nah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Bekti. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Sesi pertama silakan Bu, ada 4 sama-sama pertanyaan. Pak. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih oleh Bapak Ibu penanya. Terima kasih Pak Bagus. Yang pertama adalah dalam proses pembelajaran Merdeka Belajar, disiplin dalam pembelajaran itu yang bagaimana. Tadi seperti sudah saya sampaikan ya Bu, Lisa ya, pada saat kita berbicara Merdeka Belajar, kita pahami dulu, apa sih Merdeka Belajar itu? Apa konsep sesungguhnya dalam Merdeka Belajar itu? Nah, dari sini kemudian kita bisa memahami sebenarnya dalam hal Merdeka Belajar, dalam hal apa merdekanya? Dalam hal pengetahuankah? Dalam hal perilakukah? Atau di dalam sebuah apapun anak itu merdeka? Itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, yang kemudian harus kita tanamkan seperti tadi pada konsep ada di sekolah, disiplin sekolah ramah anak adalah buatlah komitmen bersama. Komitmen bersama ada tujuan, yang tujuan ini berdasarkan ada visi misi sekolah. Kenapa kemudian di sekolah ramah anak dokumen 1 harus tercantum yang namanya untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Entah visi misinya berbunyi apa, tetapi harus ada sekolah ramah anaknya. Ini adalah sebagai dasar, sebagai pedoman kita. Karena visi misi sekolah ada roh dari sekolah apapun kita kembali ke rohnya. Kalau sudah tercantum di situ SRA, insya Allah kita akan berbicara sampai di tahapan dalam-dalamnya kita membuat melaksanakan konsep sekolah ramah anak dengan disiplin positif, dengan membuat komitmen bersama. Komitmen bersama intinya di sini ini seorang orang dewasa di sekitar anak, baik kita orang tua ataupun guru ataupun kepala tidak. Mana sih yang perilaku itu perlu untuk dilaksanakan dan perilaku mana yang sesungguhnya itu tidak untuk kemudian itu dilakukan. Dari sinilah kemudian kita bisa memilah. Komitmennya berarti berdasarkan sesuatu yang baik. Nah, hal ini perlu kita sosialisasikan kepada semuanya, dikomunikasikan. Tadi harus ada komunikasi. Dikomunikasikan kepada semuanya. Kemudian semuanya menyepakati. Anak adalah peniru ulung. Dari 10 guru yang bisa melakukan sesuatu yang baik pada pandangan anak, 8 baik, 2 belum, itu saja sudah mengganggu pada proses perilaku anak, karena anak bisa menyerap dari sisi apapun. Jadi pada saat kita berbicara merdeka belajar, kemudian harus kita membatasi agar anak tidak melakukan perilaku yang kebablasan. 1. Setelah komitmen, kemudian kita sebagai orang dewasa menjadi contoh teladan yang baik bagi anak. Karena konsep di sekolah ramah anak, prinsip di sekolah ramah anak kemarin, konsepnya di sekolah ramah anak, orang tua adalah orang dewasa, di situ ada guru dan orang tua adalah menjadi contoh teladan utama bagi anak. Apapun itu bentuknya, apapun yang kita lakukan, baik dari sisi bahasa, perilaku, dan apapun, orang tua adalah menjadi contoh teladan yang baik bagi anak. Itu yang perlu kita pahami sebagai hijrah hati. Itu Bu. Kemudian yang kedua, fakta anak yang sekarang ini mungkin seusia saya, Bapak tadi menyampaikan diterima di pegawai karena pernah dipukul. Seperti tadi ya Pak, di mitos tadi sudah disampaikan, di ujung rotan itu ada emas. Iya,
itu mungkin pada saat beberapa tahun yang lalu, di mana kita belum ada gawe, ada gadget, di mana segala bentuk informasi tidak mudah kita terima. Di saat orang tua, guru setelah memukul, ada suatu ikatan batin yang luar biasa, sehingga kemudian anak merasakan ikatan itu sampai hari kemana dia? Setelah kemudian anak kita kasih satu hal yang tidak sesuai dengan hati anak, dia akan lari kemana? Cari internet. Dia akan mencari tempat-tempat yang nyaman bagi dia. Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami. Seperti yang kemudian juga sudah kita ketahui bersama sebagai umat muslim, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya adalah zaman yang luar biasa. Orang tua harus benar-benar menjadi pendidik yang utama, guru harus menjadi contoh teladan yang baik bagi anak. Sehingga kalau kemudian kita merasa bahwa dulu dipukul, sekarang saya menjadi pegawai. Berarti itu akan seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah berhenti. Padahal sekarang di saat kemudian semuanya berubah, apa sih efek dari pukulan itu nanti kita pelajari di pola asuh ramah otak. Seseorang anak yang setelah dipukul, yang kemudian dia bisa mencari kenyamanan di hal yang lain, itu yang bahkan menjadi suatu prioritas yang akan kita perjuangkan bersama, karena banyaknya anak sekarang yang luar biasa. Anak ditegur sedikit saja oleh orang tua dia bisa lari ke rumah, maksudnya keluar rumah. Anak dimarahi gurunya saja dia besoknya sudah tidak mau sekolah dan lain-lain, karena efeknya nanti Pak Bagus akan menjelaskan ada beberapa generasi sampai generasi X, generasi Z, generasi Alpha. Nah, bagaimana mendidik anak di saat generasi-generasi itu. Kemudian tadi disampaikan kalau sekarang anak yang dihukum ternyata tidak baik juga. Nah, ini adalah salah satu bahwa anak pada saat dihukum diberikan rasa takut, diberikan ancaman, diberikan rasa tidak nyaman, direndahkan dan lain-lain. Itu memang di dalam dirinya ada sesuatu yang diterima oleh batang reptil, kemudian batang reptil ini akan membuat sebuah perkembangan. Jadi kenapa dinyatakan otak itu ada batang reptil, karena memang manusia mempunyai beberapa perilaku yang sama seperti hewan reptil, yaitu melarikan diri dari masalah, kemudian memangsa, kemudian membalas dan lain-lain sifat-sifat hal yang negatif. Kemudian bagaimana dengan kita kesepakatannya sudah 4 kali, sudah ada kesepakatan, orang tua bahkan dipanggil, kemudian anak ini tetap melanggar. Sudahkah kita tanya sebenarnya ada akar permasalahannya, pada akar permasalahannya kenapa dia sampai melanggar? Kemudian apakah sudah dikomunikasikan dengan orang tua, mengklarifikasi hal-hal yang kemudian disampaikan oleh anak. Kemudian yang ketiga, iyakah anak ini tidak paham akan apa yang kita sampaikan? Karena ada beberapa anak yang tingkat konsentrasi dan tingkat fokusnya itu tidak sama, atau tingkat fokusnya rendah, karena beberapa hal di dalam tumbuh kembangnya anak ini mempunyai hambatan di motorik halus dan sensointegrasi. Ada beberapa anak, tadi ada beberapa sekolah yang istimewa juga di sini ada ya, ini sebagai satu sharing aja. Anak yang tidak tuntas motorik kasar, motorik halus dan sensointegrasi akan berpengaruh sekali terhadap nilai kefokusan dan konsentrasi. Mohon maaf Pak Bagus, suaranya rame banget. Nah, di sini kemudian bisa kita pelajari bersama, jika motorik kasar, motorik halus dan sensointegrasi tidak tuntas, bisa mempengaruhi tingkat kefokusan dan konsentrasi anak. Bisa jadi anak di saat kita ajak bicara, anak di saat kita ajak ngobrol bareng, ternyata dia tidak paham apa yang kita omongkan. Nah, salah satu ciri anak ADHD, anak yang slow learner, mungkin banyak yang seperti itu. Nah, ini perlu kita cari tahu akar permasalahannya. Apakah memang dia paham dan sengaja melakukan adalah pola asuh yang di dalam keluarganya itu memang sudah sering kali, akhirnya dia juga meniru hal tersebut, atau kemudian memang karena motorik kasar, motorik halusnya tidak tuntas, sehingga akan berpengaruh pada nilai konsentrasi dan kefokusannya. Harus kita cari tahu akar permasalahannya ya Pak, sehingga kemudian kita bisa
bisa melakukan seperti dalam konsep SRA, yaitu penanganan masalah itu dengan cepat dan tepat, yaitu dengan cepat selesai, dengan tepat sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Kemudian tadi dari Ibu Rohani, kebiasaan terlambat kemudian diminta untuk membaca Quran, ada kemudian anak yang terkena nafsa harus kembali ke orang tua, itu apakah diperbolehkan? Sangat tidak diizinkan di sekolah ramah anak. Ini saya jawab dengan tegas, saya jawab dengan sangat mendasar bahwa di sekolah ramah anak tidak boleh adanya hukuman dan sanksi. Jika masih ada hukuman dan sanksi, berarti di sini sekolah ramah anaknya masih dalam tahap harus belajar dan terus belajar. Nah, kemudian apa sih hubungannya tadi setiap anak terlambat kemudian diminta untuk menyapu? Ibu, Bapak mohon maaf. Apa sih hubungannya antara terlambat terus kemudian diminta menyapu? Ada enggak yang bisa menjawab? Hubungannya apa coba antara terlambat kemudian diminta menyapu? Kalau kita sebagai orang dewasa mungkin bisa menjawab ya, karena keinginan kita sebagai logika orang dewasa, kalau kita terlambat diminta untuk menyapu, harapannya kemudian anak ini sadar. Kalau diminta menyapu dia malu, dia mau menyapu, akhirnya besoknya tidak terlambat. Beda dengan apa yang dipahami oleh anak Bapak Ibu. Apa kemudian hubungannya sih di pikiran mereka, di pemahaman mereka? Apa tuh hubungannya wong aku terlambat kok disuruh nyapu gitu ya. Oh berarti nek nyapu ki mergo terlambat. Karena saya sukanya menyapu ya besok aku akan terlambat lagi. Bisa begitu ya Pak ya. Nah, kemudian tidak ada penyadaran bahwa membersihkan lingkungan itu adalah sebuah kesadaran inti dari sebuah jiwa seorang manusia bahwa ingin hidup bersih. Kalau kemudian menyapunya ini dilakukan bareng-bareng serentak seluruh siswa, guru, kemudian seluruh penjaga sekolah, kepala sekolah ikut menyapu semuanya, baru kemudian di pemahaman anak, oh menyapu itu adalah satu bagian, kebersihan adalah bagian dari iman. Tetapi kalau kemudian terlambat diminta menyapu, anak akan berpikir apa hubungannya antara menyapu kemudian dengan terlambat. Kalau kemudian memang itu menjadi sebuah kesepakatan, kita tidak boleh berlindung pada kesepakatan. Yang kedua, lebih dalam lagi, di saat anak menyapu, terlambat diminta menyapu, apa yang dilihat oleh teman-temannya? Apakah dia tidak direndahkan oleh teman-temannya? Padahal konsep di sekolah ramah anak tidak boleh merendahkan martabat anak. Kemudian yang tadi membaca Quran, mohon maaf Bapak kita ulas sedikit ya, kalau membaca Quran. Banyak sekali sekarang orang-orang yang pandai hafal Quran, tetapi masih juga menggunakan rompi orange. Mohon maaf ya bahasanya. Kenapa seperti itu? Karena pemahaman di saat kemudian dia bersalah diminta membaca Quran. Membaca Quran di dalam pemahamannya adalah bukan sebuah kewajiban orang beriman. Bukan kewajiban orang muslim. Tetapi karena terlambat akhirnya dia diminta untuk membaca Quran. Ada salah satu sekolah yang kami dampingi juga, ada 17 anak yang kemudian terpapar pornografi. Kenapa sampai terpapar pornografi? Karena setiap Quran di otak anak ini adalah suatu penekanan yang luar biasa. Akhirnya dia mencari quality time, yang kemudian dia bareng-bareng temannya mencari sebuah hiburan di internet, dan itu kemudian menjadi kecanduan pornografi. Kemudian yang berikutnya berinfak. Bapak mohon maaf, kalau kita membahas ini juga sangat sedih rasanya kalau saya pribadi. Kalau anak terlambat kemudian diminta berinfak, kemudian ada sekolah lagi yang pernah kita datangi juga, anak tidak membawa buku pelajaran diminta berinfak. Apa yang ada pada pemikiran anak? Oh berarti pada saat melakukan kesalahan semuanya bisa dibayar dengan uang. Bukankah begitu? Akan selesai. Berarti bukankah kita akan memperbanyak koruptor-koruptor di Indonesia? Tetapi jika berinfak itu kita jelaskan kepada anak-anak kita, ayo anak-anak, hari Jumat adalah hari untuk berinfak. Apa sih infak itu? Metode tadi yang 4 yang saya sampaikan, knowing-nya.
Infak itu apa? Berbagi rezeki, berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain. Kenapa kita harus berinfak? Itu adalah bagian kewajiban kita sebagai orang muslim. Bagaimana perasaanmu kalau kamu bisa berbagi, berinfak, bahagia? Oh, berarti saya juga akan bahagia bila saya nanti juga akan berinfak. Feelingnya. Kemudian, ayo berarti kita lakukanlah setiap hari Jumat kita berinfak. Beda kalau itu yang dilakukan. Jadi inilah yang kita namakan di sekolah Ramah Anak dengan hijrah hati. Yang ini benar-benar saya memohon kepada seluruh Fasda Jawa Timur, ayo kita hijrah hati dulu semuanya. Kita berpikir bahwa setiap anak adalah hebat, setiap anak adalah unik, setiap anak adalah luar biasa. Tidak ada hukuman dan sanksi yang mana itu akan memberikan penekanan tersendiri pada tumbuh kembang anak yang nanti akan kita bahas di pola asuh ramah otak. Begitu Pak Bagus, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bekti. Halo, saya buka sesi. Pak Sutahir, silakan Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Langsung saja Bu. Di sekolah kami ini terutama SMA kita SMA mengadu banyak kendala karena memang SMA swasta itu rata-rata inputnya adalah untuk anak-anak sendiri itu minat belajarnya sangat rendah. Kemudian didukung di masyarakat itu banyak anak itu ditinggal oleh orang tuanya untuk merantau. Sehingga anak-anak itu rata-rata kedisiplinan masuknya itu kurang sekali, dalam hal ini masih rendah. Dan sering sekali guru BP kami itu sampai home visit ke rumah itu membangunkan anak. Karena anak itu sering karena malamnya itu begadang karena tidak ditunggu oleh orang tuanya, kadang-kadang ikut simbahnya. Nah, penekanan hal yang semacam ini, masalah semacam ini sudah seringkali dilakukan komunikasi terhadap orang tua baik melalui handphone atau apa dengan orang tuanya sendiri yang ada di perantauan. Tapi anak-anak ini masih sering terlambat dan rata-rata alasannya itu karena memang ngantuk dan sebagainya atau bahasa Jawanya itu karipan Bu. Nah, tindakan apa yang untuk menyadarkan anak semacam ini, karena ini memang rata-rata anak ini adalah ditinggal orang tuanya merantau. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Ya, dua Pak Bagus, cukup. Terima kasih Pak Sutahir. Satu lagi Bu, saya persilakan Bu Endang Mulia Niputro. Silakan Bu Endang. Ya, terima kasih. Salam kembali Bukti. Suaranya kurang keras Bu. Suaranya kurang keras Bu Endang. Bagaimana ini saya dekatkan? Sudah keras belum? Oke. Sudah? Ya. Oke. Sudah. Saya senang sekali ya di sudah, sini. Bu, sudah dengar Bu. Ya, senang sekali di sini mendengar paparan dari Bu Bukti. Ini yang sangat yang sangat kita dengungkan juga komunikasi positif ya, disiplin yang efektif seperti itu, disiplin bertanggung jawab. Saya selaku dari PAUD nih Bu Bukti merasa dengan adanya lomba-lomba yang ada di PAUD, lomba untuk TK, RA, bahkan STS, BPT, KB, proses menuju lombanya itu loh Bu Bukti, itu banyak sekali, bisa dikatakan banyak sekali untuk perlindungan anak itu banyak sekali seperti itu prosesnya ya. Tetapi banyak sekali oknum yang membuat kegiatan lomba itu justru sebagai lomba tahunan. Ini jadi bentuknya di sini. Jadi apa PAUD, karena memang saya di PAUD ya. Apa sih arti menang untuk anak? Apa kita sudah menyiapkan kekalahan, arti kekalahan? Apa kita sudah menyiapkan arti menang di sini? Jadi kalau kita kemudian bicara sekolah ramah anak untuk tingkat SD ke atas, yuk lihat ke PAUD-nya seperti apa. Terutama ketika harus calistung, prosesnya kayak apa? Ini saya sangat prihatin ya Bu Bekti ya. Oke, sudah ditangkap Bu Endang. Ya, terima kasih. Seperti itu yang bisa kami sampaikan Bu Bekti. Terima kasih Bu Endang. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bekti mohon izin, ini saya kasih kesempatan satu lagi untuk Pak Suyadi Al-Iman. Monggo Pak Suyadi. Pak Suyadi.
Silakan Pak Suyadi. Halo. Pak Suyadi di unmute di situ, Pak. Oke, lewat. Oke, lewat mungkin Pak Suyadi. Nah, ini saya coba ke Pak Anto Dwi Cahyono. Silakan Pak Anto Dwi. Terima kasih. Anto siapa, Pak? Pak Anto Dwi Cahyono. Ya. Terima kasih, Ibu. Langsung saja. Untuk tingkat SMA sama SMK, itu dari Dinas Provinsi telah membuat aturan tata tertib yang diberlakukan untuk seluruh Jawa Timur, Bapak Ibu. Ada poin-poinnya, itu seperti yang saya tulis, dan sampai mulai teguran lisan sampai anak itu dikembalikan ke orang tua. Nah, bagaimana penerapan aturan ini? Apakah mungkin berlawanan? Itu kalau memang berlawanan, apa yang bisa kami lakukan kepada masukan kepada Dinas Provinsi Jawa Timur yang telah menyepakati dan itu memberlakukan untuk semua SMA dan SMK se-Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bekti. Mungkin beberapa penanya, teman-teman Bapak Ibu yang bertanya untuk sesi kali ini. Silakan Bu Bekti untuk tanggapannya. Bu Bekti malah coba di-unmute Bu Bekti dari situ. Nggak bunyi Pak. Bu Bekti di-unmute dari situ, Bu. Ya, mic-nya. Bu Bekti sendiri dari situ. Ya, oke, tadi sudah. Dari Bu Bekti sendiri yang unmute, ya, Pak. Halo? Udah, Ya, udah. Baik, ya. Dari Bu Titi tadi kebijakan sekolah ya Bu, kebijakan sekolah ramah anak yang real seperti apa ya. Jadi ada contoh-contoh Bu dari sekolah-sekolah yang memang sudah kami dampingi terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak terkait dengan disiplin positif. Mungkin bisa ditampilkan Pak Bagus tadi foto yang tadi dibuat oleh dalam salah satu sekolah yang dibuat bersama-sama. Bisa nggak Pak Bagus? Oke, saya coba ini tampilkan dulu, Bu. Ya, sambil sambil itu nanti saya menjawab pertanyaan yang nomor 2, 3, dan 4 ya Pak, sambil menunggu. Jadi terkait dengan Pak Sudahir, terkait dengan bagaimana di Lamongan, memang Lamongan sudah semua, alhamdulillah ini Bapak, mungkin Bapak belum mendengar, tapi sebagai informasi saja, semua satuan pendidikan di Lamongan mulai dari PAUD sampai SMA, SMK itu sudah di SK-kan menjadi sekolah ramah anak Pak. Bapak bisa meminta filenya ke Dinas Pendidikan atau cabang dinas. Ini sudah semuanya tanpa terkecuali satupun dari PAUD sampai dari MI, dari RA semuanya. Ada 4.080 satuan pendidikan di Lamongan yang sudah di-SK-kan menjadi sekolah ramah anak. Kemudian bagaimana dengan lingkungan sekolah yang ternyata minat belajarnya rendah dan ditinggal orang tua seperti yang kemarin disampaikan, anak yang ditinggal orang tua tadi juga sudah saya sampaikan bahwa itu merupakan ya Pak, kalau korban harus ditolong. Jadi kemudian tidak diberikan hukuman dan sanksi, tetapi pendekatan-pendekatan. Tadi yang Ibu Bapak BP tadi sampaikan itu adalah salah satu pendekatannya, dan kita memang harus sabar, kemudian harus kerjasama dengan orang yang dalam rumah tersebut. Kita ajak bicara neneknya, kita ajak bicara mungkin ada tantenya atau apa, karena memang anak ini adalah korban yang kemudian dalam sisi pola asuh karena ditinggal oleh orang tuanya bekerja. Nah ini Ibu Titi, ini adalah salah satunya bisa dibesarkan Pak, bisa nggak Pak dibesarkan? Ada salah satu hasil kerja dari salah satu sekolah bagaimana membuat disiplin positif di sekolah. Ini adalah kita bersama-sama. Disiplin positif di sekolah terkait dengan kehadiran siswa. Kehadiran siswa hadir datang tepat waktu 7.15. Kemudian kalau siswa tidak melakukan komitmen ini, konsekuensinya adalah siswa ditanya dulu,
ditanya penyebabnya karena apa, kemudian siswa dimotivasi, kemudian siswa akan diberi reward kalau siswa datang tepat waktu. Jadi di sini akan menjawab sekalian dari pertanyaan dari Pak Anto Dwi terkait dengan SMA SMK terkait dengan tatib ya, tatib yang terakhir adalah siswa dikembalikan orang tua. Bapak kalau boleh saya cerita Pak, saya mendampingi SMA Negeri 2 Tuban dan SMA Negeri 2 Trenggalek. Alhamdulillah dua sekolah SMA tersebut mendapatkan penghargaan sekolah ramah anak tingkat nasional karena semua yang ada di sekolah tersebut mulai dari orang tua, komite, semuanya sudah sepakat bahwa program sekolah ramah anak adalah sekolah memang yang terbaik yang perlu dilakukan untuk mengubah dari sisi pendidikan salah satunya, dan kemudian sepakat juga untuk mengubah tatib, jadi mengubah tata tertib yang ada di satuan pendidikan. Yang awalnya anak datang terlambat poinnya 10, anak tidak menggunakan ikat pinggang poinnya 40, anak kemudian menggunakan perhiasan berlebih akhirnya sampai 200, setelah 200 dikembalikan ke orang tua. Kita ubah Pak semuanya. Nanti akan saya bantu share di grup terkait dengan contoh. Di panduan juga sudah ada Pak Bagus ya, di panduan nanti yang bisa di-share, di situ sudah ada termasuk contoh dari perubahan tata tertib yang ada di satuan pendidikan. Jadi kalau anak datang tepat waktu, jadi tadi yang kemarin juga disampaikan oleh Bu Elvi bahwa setiap satuan pendidikan mengambil dari sisi positif anak. Nah, anak datang tepat waktu yang awalnya terlambat, bahasanya kita ubah menjadi anak datang tepat waktu, poinnya 10. Anak bisa menjadi pendengar yang baik saat guru mengajar, poinnya 4. Untuk piagam